إلى روح صاحب راتب سلطان الملا وإمام الأولياء وغوث الأكابر شمس الشموس محيي النفوس العارف بالله الحبيب الإمام عبد الله أبي بكر العيدروس الأكبر أن الله ينفعنا بركاته وأسراره وأنواره وعلومه في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح أولاده الحبيب الإمام قطب العدني أبي بكر وإخوانهم الحبيب علوي والحبيب شيخ والحبيب حسين وجميع أرواح السلسلة العيدروسية وسادتنا آل بني علوي ومحبهم، ثم إلى روح أولياء الله وشهداء الله والمجاهدين في سبيل الله أينما حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها، ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمهاتنا ومشايخنا في الدين وجميع أرواح الصالحين والصالحات، أن الله ينفعنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة، ثم إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الله إلى حضرة حبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أزواجه وذريته وأهل بيته. نوينا مثلنا وأهلنا وأسلافنا ورجالنا وشيوخنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضوانه وثوابه ومرضاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Al-Hadits Tsani. Kita memasuki hadis kedua Arba'in Nawawiyah.
Bismillahirrahmanirrahim. An Umar aidan. Diriwayatkan kembali oleh Sayyidina Umar, sebagaimana hadis pertama juga diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk inda Rasulillah, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, suatu hari. Ini hadis ini beliau menceritakan suatu keadaan yang mana beliau sedang duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zata yaumin, pada suatu hari. Idh tala'a alaina rajulun, kemudian muncul atas kami seorang laki-laki, syadidu bayadis siyabi, yang mana sangat putih bajunya, syadidu sawadis sya'ri, sangat hitam rambutnya, la yura, tidak terlihat, alaihi, atas orang tersebut, atharus safari, sisa atau bekas bepergian, wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidaklah mengetahui kepada orang tersebut, minna, seseorang di antara kami, ahadun, satupun. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang yang datang ini mendatangi Nabi Muhammad dan duduk di hadapan Nabi. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, fa asnada ay al-saqa, kemudian menyandarkan lutut orang tersebut, ila rukbatai, kepada lutut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a, dan kemudian orang tersebut meletakkan kaffaihi, kedua telapak tangannya, ala fakhidai, atas kedua paha Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menarik dan unik menurut para sahabat-sahabat saat itu. Sayyidina Umar menceritakan hal ini dalam keadaan takjub dan kaget. Beliau berkata, kami sedang duduk sama Nabi Muhammad SAW suatu hari. Kemudian muncul orang. Orangnya ini pakai bajunya putih yang sangat putih. Kada biasa ada pakai baju putih seputih itu. Rambutnya hitam yang sangat hitam. Kada biasa ada orang hitam rambutnya seperti itu, benar-benar hitam. Kemudian tidak terlihat dari orang ini sisa atau bekas bepergian. Wala ya'rifuhu minna ahadun, kita pun kada ada yang tahu siapa dia. Jadi orang dahulu itu, Rasulullah bersama para sahabat di Madinah, kalau ada orang baru datang, kalau kada ada orang yang tahu orang Madinah, berarti kan ini orang baru datang, kada mungkin orang situ. Tapi anehnya ini seberataan orang, sahabat-sahabat, nggak ada yang tahu siapa dia. Tapi tidak terlihat bekas tanda bepergian, kan aneh. Harusnya orang dulu kalau bepergian itu pasti paling kada bajunya itu kumel karena padang pasir, berminggu-minggu, berbulan-bulan, kada ada tanda bepergian, berarti tiba-tiba muncul. Sahabat-sahabat pun tidak ada yang tahu dia siapa. Anehnya lagi, langsung duduk di hadapan Nabi. Kada malu, kada sopan. Kalau sahabat kada berani kayak gitu, duduk melangkahi sahabat, langsung duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW dan ditempelkan lututnya dengan lutut Nabi. Berarti duduk semacam duduk iftirash,
ditempelkan lututnya dengan lutut Nabi dan tangannya kedua orang ini di atas paha Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, di sini para ulama mengatakan ini pelajaran untuk orang yang ingin bertanya, yang ingin mengambil ilmu itu kada boleh supan. Ini ulama mengatakan maksudnya ini adalah kalau mau bertanya untuk diri kita tentang suatu ilmu jangan sampai supan. Jika pertanyaan tersebut pertanyaan yang benar dan bermanfaat untuk kita. Setelah itu orang ini mengatakan, qala ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Memanggil dengan kalimat ya Muhammad. Sahabat tambah kaget lagi, karena manusia itu dilarang memanggil Nabi kita Muhammad SAW dengan nama. Kada akhlak, kada sopan. Allah sendiri yang menyinggung dalam Al-Quran, la taj'alu du'a ar-rasuli bainikum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Ketika orang masih ada yang memanggil nama Nabi Muhammad SAW dengan ya Muhammad, ditegur oleh Allah dengan ayat la taj'alu, janganlah anda ini menjadikan panggilan Nabi sebagaimana panggilan satu orang yang lain kepada satu orang yang lain. Kalau orang lain kada apa-apa, tapi ini Nabi Muhammad SAW harus dibedakan panggilannya. Panggil dengan ya Nabi, panggil dengan ya Rasul. Sehingga sahabat saat itu nggak ada yang berani. Kalau sudah turun Al-Quran berarti manggil ya Muhammad hukumnya haram, kada boleh, berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah saja dalam Al-Quran tidak pernah memanggil Nabi kita Muhammad SAW ya Muhammad. Ini banyak sekali para ulama kita mengatakan ini. Cari dalam satu Al-Quran Allah memanggil Nabi dengan ya Muhammad atiullah misal, ya Muhammad balligh ma unzila ilaik. Allah selalu kalau panggil Nabi kita Muhammad SAW dengan sifat beliau atau dengan titel beliau. Di antaranya ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka, ya. Atau ya ayyuhar rasul, atau ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, ya ayyuhal muddatsir. Sifat beliau, keadaan beliau atau titel beliau. Allah tidak pernah memanggil Nabi kita Muhammad SAW dengan nama. Padahal ini Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan, Sang Pencipta Nabi kita Muhammad SAW, tapi menghormati dan sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW. Kemudian, tapi kalau Allah menceritakan Nabi Muhammad boleh langsung Muhammad. Contoh dalam satu ayat, makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum, tidaklah Nabi Muhammad itu adalah ayah daripada salah satu daripada kalian. Kalau menceritakan kada apa-apa. Makana Muhammad aba ahadim min rijalikum Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ya kalau. Jadi kalau kita sedang tidak memanggil Nabi, memanggil itu berarti khitab. Apa bahasa Indonesianya khitab? Kita sedang berbicara dengan Nabi, atau kita sedang bertawassul dengan Nabi, atau sedang berziarah dengan Nabi langsung ya Muhammad. Nah, ini kada boleh. Atau memanggil Rasulullah dengan tawassul ya Muhammad, kada boleh. Kurang ajar, haram, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita sedang menceritakan Nabi Muhammad, itu kadang-kadang ada beberapa waktu tertentu kalau kita sentak, kita namakan Muhammad SAW, itu orang kadang-kadang yang punya cinta di hatinya semakin tergetar. Habib Umar bin Hafid kalau ceramah biasanya lagi ceramah, lagi berkisah apa, tiba-tiba siapa yang lebih baik di antara kalian?
siapa yang paling mulia di antara kalian? Innahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada apa-apa, tapi bukan memanggil, menceritakan. Tadi tetap pakai sallallahu alaihi, bukan niat merendahkan, bukan. Di beberapa hal, di beberapa saat kadang-kadang disebutkan nama Nabi, itu seakan-akan orang yang punya cinta dalam hati kayak tersentak, ingat langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ya, kayak kita mengatakan la ilaha illallah Muhammadur, ya boleh pakai Sayyiduna Muhammadul boleh, Nabiyuna Muhammadun boleh. Cuma kada pakai pun tetap bukan dikatakan tidak berakhlak, kada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad boleh, karena kita bukan memanggil Nabi, bukan khitab. Mau pakai Sayyidina boleh juga, bagus juga. Yang dilarang adalah panggilan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di Maulid Habsyi, di Maulid Dia Ulame, di Maulid Diba, rata-rata apa? Ya Rabbi salli ala Muhammad, kada Sayyidina. Dalam beberapa hal yang memang pengarangnya kadang mengarang dengan Sayyidina, maka umpati, jangan nambah-nambahi. Kalau hendak menambahi, bikin seorang, jangan menambahi bikinan orang. Kayak seperti Ratibul Haddad. Dulu kita kalau baca Ratibul Haddad, waktu sholawat kan ada sholawat, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Kayaknya kada nyaman lidah nih. Dulu masih bodoh, masih belum tahu. Kok kada nyaman pakai Sayyidina kayaknya. Kita pakai Sayyidina. Ditegur oleh Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad, orang yang Masya Allah di Jakarta. Ali min awliyaillah, sudah meninggal dunia. Kata beliau, itu Sayyidina ada di kitab kah? Di tulisannya ada? Kada ada. Dari mana Sayyidina? Kebiasaan Habib. Kayaknya lebih enak pakai Sayyidina. Apa jawab beliau? Beliau keturunannya Habib Al-Haddad, sama-sama Al-Haddad. Kata beliau, pian lebih pintar atau Habib Al-Haddad lebih pintar? Mana lebih pintar? Pian mau bikin sendiri. Jangan pakai punyanya orang. Kalau ngerasa pintar bisa nambah-nambahi, bikin sendiri. Sampai seperti itu ya. Ulama salaf kita kalau dapat wirid, dapat sholawat, kada mau nambah-nambahi. Maulid Habsyi itu kadang mau ditambah-tambahi, kadang mau dikurang-kurangi, bahkan dengan satu atau dua, kecuali sekali-kali lagi asyik, kada apa-apa. Cuma kalau ditambahi terus itu diulang-ulang sehingga tersebar, semua orang mengumpati. Jadi perlu diperhatikan, kadang-kadang di antara kita ada, kenapalah sholawatnya kada pakai Sayyidina, kenapalah, kan jadi pembahasan. Golongan-golongan orang yang kada mau tahlil, kada mau sholawat sama Nabi, kada mau menjunjung Nabi Muhammad SAW dengan tinggi, biasanya pakainya kada mau Sayyidina. Kita pengen Sayyidina, tapi juga tidak harus Sayyidina selagi tidak memanggil langsung khitab Nabi Muhammad SAW. Kita ini ada di tengah-tengah. Jadi kadang selalu kalau sedang bersalawat seperti biasa kita pakai Sayyidina wa nabiyina wa qurrati a'yunina, bagus. Tapi tidak selalu. Kalau dengar Allahumma shalli ala Muhammad, kurang ajar apa kada sama Nabi ini? Kada kurang ajar. Sebagaimana orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, langsung wa asyhadu anna Muhammadar. Perlu difahami, yang dilarang oleh Allah adalah larangan khitab Nabi. Qala ya Muhammad, ini orang datang langsung memanggil ya Muhammad. Dikatakan saat itu para ulama di antara dua, ini orang memanggil ya Muhammad karena mungkin saat itu belum diharamkan panggilan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat yang tadi belum turun. Atau yang kedua, keharaman itu khusus untuk manusia, karena yang datang ini adalah malaikat Jibril. Dikatakan para ulama, haram itu adalah khususnya untuk manusia. Akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam.
Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-islamu an tashhada. Islam itu adalah Anda harus bersaksi alla ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, wa tuqimas shalah, dan hendaklah Anda mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, dan hendaklah Anda menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, dan hendaklah Anda berpuasa di bulan Ramadan, wa tahijjal bait, dan hendaklah Anda berhaji in istata'ta, jika Anda mampu, ilaihi, kepada haji sabila, perjalanan. Dijawab sama Nabi Muhammad SAW. Setelah dijawab, orang tadi mengatakan qala sadaqta, benar Anda. Kata Sayyidina Umar, fa'ajibna lahu, kami kaget, kami heran. Yas'aluhu, dia bertanya kepada Nabi, wa yusaddiquh, sudah benar, sudah dijawab, kemudian dibenarkan oleh orang ini. Kan aneh. Di mana pian tahulah pondok pesantren Antang, belum bertakun sama orang di jalan, assalamualaikum, Antang di mana pondok pesantren? Oh di sana, pian terus cedik ribut belok kiri. Oh nggih, bujur pian. Kayak apa kira-kira? Ini kurang ajar nih, bertakun ke apa nih? Kata Sayyidina Umar, wajibnya. Ini orang sudah datangnya aneh, duduk, budak bertakun, habis bertakun membenarkan pulang. Cuma sahabat itu di hadapan Nabi Muhammad SAW kada berani apa-apa. Melihat wajah Nabi aja curi-curi. Kalau Nabi Muhammad melihat langsung nunduk. Tapi kalau Nabi Muhammad kada melihat, menikmati wajah Nabi Muhammad SAW. Kemudian bertanya lagi, qala fa akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Nabi Muhammad bersabda, al imanu qala an tu'mina billah, hendaklah Anda beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma huwal iman? Apa itu iman? An tu'mina wa tusaddiq. Ya. Beriman adalah meyakini, i'tiqad billah, dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Apa yang dimaksud beriman kepada Allah sebagai Tuhan? Ai biwujudihi wa rububiyatihi wa wahdaniyatihi. Mengimani kepada Allah bahwa Allah itu wujud, Allah itu adalah Tuhan, dan Allah itu adalah Maha Esa. Wa annahu muttasifun bikulli kamal, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan seluruh kesempurnaan, dan Allah Subhanahu wa taala tersucikan, kada boleh, bersih dari semua hal-hal yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah maksudnya apa? Ulun percaya Allah ada, ulun percaya Allah Tuhan, ulun percaya Allah Sang Pencipta yang menciptakan kita semua, dan ulun yakin bahwa Allah memiliki sifat yang semuanya sempurna, kada boleh ada kejelekan buat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kurang keyakinan tersebut, jangan percaya Allah ada, percaya Allah Tuhanlah, Tuhan seorangan, sendirian Tuhan, kayaknya ada yang lain. Misal, berarti telah gugur wahdaniyah. Ini kada boleh. Harus ada, harus Tuhan, dan harus satu-satunya Tuhan, raja daripada segala raja. Allah juga mukhalafatun lil hawadithi, kada boleh dihilangkan mukhalafatun lil hawadithi. Allah qiyamuhu binafsihi, Allah maha berdiri sendiri. Allah qudrah, Allah maha mampu. Allah iradah, Allah juga maha berkehendak, dan seterusnya. Minimal disifati dengan 20 sifat. Wa malaikatihi, kemudian iman adalah beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Setelah beriman kepada Allah, wajib beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu malaikat?
Hum ajsamun nuraniyah. Malaikat adalah jisim, diri yang terbuat dari nur, cahaya. Qadiruna ala tashakkul bi ashkalin mukhtalifah. Mampu berubah bentuk dengan bentuk-bentuk yang bermacam-macam. Atau kalau dalam definisi yang lain, malaikat adalah ajsamun nuraniyah. Laisu bidzakarin wala unasin. Mereka bukan laki-laki, bukan perempuan. Laisu la yanamun, tidak tidur. Wala yashrabun, tidak minum. Wala yanamun, wala yakulun, tidak juga makan. Umiru bi taatillah, diperintahkan untuk taat dan tidak pernah melanggar satupun perintah Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak diberikan syahwat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini definisi daripada malaikat. Wajib untuk kita setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meyakini bahwa malaikat itu ada. Pian percaya Allah, percaya. Dengan sifat 20, yakin. Malaikat kada percaya, kada bisa. Gugur satu daripada rukun iman, maka gugur juga daripada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wajib meyakini malaikat secara tafsil, secara rinci, minimal 10 malaikat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wa hum Jibril pertama, muwakkal bil wahyi, yang diperintahkan untuk membawa wahyu. Wa Mikail, wa Israfil, wa Israil, wa Munkar, wa Nakir, wa Ridwan, wa Malik. Nah, ini makruf ya. Yang penting harus tahu Israfil untuk peniup sangkakala, Mikail muwakkal bil rizq wal amtar, untuk rezeki dan hujan. Israil tugasnya pencabut nyawa. Munkar dan Nakir tugasnya penanya di kuburan seseorang. Ridwan penjaga neraka surga. Malik penjaga neraka. Dan tinggal 2 penulis kebaikan dan kejelekan adalah Raqiban wa Atidan. Raqib dan Atid ya, bukan satu Raqib satu Atid, bukan. Jadi ada yang ngomong namanya malaikat itu dua-duanya namanya Raqib Atid. Namanya Raqib Atid, satu Raqib Atid, satu Raqib Atid, karena tugasnya dia raqabah, mendeteksi, memata-matai, selalu melihat. Makanya namanya Raqib Atid. Para ulama mengatakan bukan satu Raqib satu Atid. Ada juga yang mengatakan satu Raqib satu Atid. Cuma yang paling masyhur adalah dua-duanya namanya Raqib Atid. Kada pakai wa ya. Raqib Atid. Kemudian wa kutubihi, wajib juga beriman kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Yakni kita wajib beriman Allah itu mengutus rasul dan memberi kepada mereka kitab atau suhuf. Dan suhuf atau kitab ini adalah kalamullah, yaitu kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Wajib beriman. Banyak ikhtilaf mutaakhirun tentang kalamullah ini. Ada yang mengatakan Al-Qur'an itu qadim, apakah ada? Ya kan? Banyak diperbincangkan kan. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah, kita mengatakan Al-Qur'an adalah kalamullah. Kalau kalamnya Allah berarti sama qadimnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ahli sunnah wal jamaah. Tapi Al-Qur'annya, kertasnya, suara yang kita baca itu kada qadim. Jadi pahami ya. Al-Qur'an itu kalamullah. Kalau kalamullah berarti bersamaan dengan Allah sifat-sifat yang lain. Al-Qur'annya kalamullah, tapi kalamullah bisa diucapkan dengan lidah. Kalau diucapkan dengan lidah maka pengucapannya tadi sudah bukan qadim lagi. Cuma kalamullahnya qadim. Tertulis di suhuf, di kertas-kertas. Kalau tertulis di kertas-kertas, ya kertasnya kayak qadim. Tapi kalamullahnya
qadim, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Qila innaha mi'ah warbah, dikatakan suhuf yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 104 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang wajib kita ketahui adalah 4, karena 4 ini yang ada diturunkan dalam Al-Quran atau disebut dalam Al-Quran, yaitu At-Taurat untuk Sayyidina Musa, Injil untuk Sayyidina Isa, Zabur untuk Sayyidina Daud, dan Al-Quran di Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa rusulihi, kita juga wajib iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita ketahui, minimal 25 nabi wajib kita ketahui secara rinci. Kenapa 25? Kan nabi banyak, rasul itu banyak. Kenapa 25? Karena mereka 25 nabi yang disebutkan namanya oleh Allah dalam Al-Quran. Karena disebutkan dalam Al-Quran, maka wajib mengetahui 25. Ya. Wajib hafal itu kalau bisa, walaupun kada hafal urutannya. Makanya kalau hafal Aqidatul Awam itu nyaman. Orang yang hafal Aqidatul Awam berarti apa? Berarti telah menggugurkan kewajibannya dia sebagai orang muslim untuk mengetahui daripada dasar-dasar Islam. Ya, Adamun, Idrisun, Nuhun, Hud, sampai habis. Apa definisi daripada Nabi dan Rasul? Definisi daripada Nabi dan Rasul. Insanun, manusia, hurrun, merdeka. Berarti kada mungkin ada nabi dan rasul selain manusia. Jin, nabi dan rasul jadi jin, kada ada. Hurrun, harus merdeka, berarti kada ada nabi dan rasul berasal dari budak. Insanun hurrun dzakarun, laki-laki, berarti kada ada nabi dan rasul perempuan. Munaffarun salimun an munaffari tab'an, selamat dari tabiat-tabiat yang jelek. Wa andanaati abin, selamat daripada jeleknya sifat abah. Wa an khina'i ummin, dari tercelanya ibu. Jadi kada ada nabi yang bapaknya punya sifat tercela, kada ada. Kada ada nabi yang ibunya dulu pelacur misal, ibunya dulu penyembah berhala, bapaknya perampok, bapaknya maling, ada. Ini diselamatkan oleh Allah. Karena bagaimana akan membawa orang kepada kebaikan jika dia berasal dari, jadi Nabi dan Rasul memang diselamatkan dari beberapa tabiat jelek. Tabiat jelek untuk dirinya juga kada boleh Nabi mempunyai tabiat yang jelek. Pemarah misal, Nabi pemarah, atau Nabi kada bisa dipercaya, atau bahkan zahir, Nabi pincang, kada boleh Nabi pincang. Nabi kada bisa melihat misal, harus selamat daripada tabiat-tabiat zahir dan batin yang jelek. Salimun an munaffari tab'an wa andanaati abin wa khina'i ummin uhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighihi. Diberikan oleh Allah kepada dia syariat, tidak diperintahkan untuk menyampaikan, maka namanya nabi. Kalau diperintahkan untuk menyampaikan berarti Nabi dan Rasul. Ya, jadi perbedaan antara Nabi dan Rasul semua definisinya sama, manusia, merdeka, laki-laki sampai terakhir. Kalau Nabi cuma diberi wahyu aja, kada diperintahkan menyampaikan. Tapi kalau Rasul, ini wahyu sampaikan. Berarti kalau Rasul sudah pasti Nabi. Kalau Nabi belum tentu Rasul. Wal yaumil akhir, dan juga beriman kepada hari akhir. Kenapa dinamakan hari akhir? Li'annahu la laila ba'dahu, karena tidak ada malam setelah hari tersebut. Dan juga wajib beriman kada cuma hari akhirnya ya, wajib beriman kepada seluruh hal yang berkaitan dengan hari akhir. Padang mahsyar, kemudian mizan, timbangan amal seseorang, sirat, haud Nabi kita Muhammad SAW, surga, neraka dan lain sebagainya. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan mengimani dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, baik-baiknya ataupun jeleknya. Baik. Qala sadaqta, kemudian orang ini berkata lagi sadaqta.
Qala fa akhbirni anil ihsan. Kalau begitu wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang al-ihsan. Apa itu ihsan? Kata Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, anta budallah ka'annaka tarah. Hendaklah anda menyembah Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan anda melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maka jika anda tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah yaraka, selalu melihat kepada anda. Ini derajat yang paling tinggi dalam Islam. Di kesimpulannya, ini hadis tentang hadis Sayyidina Umar dan hadis Jibril. Ini yang datang malaikat Jibril tadi ya. Malaikat Jibril yang datang menyerupai seseorang. Jadi malaikat Jibril datang ke Nabi Muhammad SAW itu dari mulai awal sampai akhir. Berapa dikatakan? 24.000 kali. Jadi malaikat Jibril mondar-mandir antara Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW itu jumlahnya 24.000 kali. Dan malaikat Jibril itu kadang datang dengan wujud aslinya. Kadang datang dengan wujud malaikat cuma kada aslinya. Jadi bermacam-macam. Sering malaikat Jibril datang pakai wujud manusia. Dan manusia itu biasanya malaikat Jibril kadang-kadang pakai manusia yang dari jauh, tapi kadang-kadang juga pakai bentuk-bentuk sahabat yang di sekitar Nabi Muhammad SAW. Kadang pakai sahabat fulan bentuknya, kadang pakai sahabat fulan. Orang kan ada yang tahu cuma Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling sering malaikat Jibril itu menyerupai adalah sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi. Paling sering malaikat Jibril, kayak favoritnya malaikat Jibril ini orang. Kalau mau menyerupai pakai sidin. Kenapa? Karena sidin ini paling bungasnya orang di antara orang-orang awam saat itu. Yang paling indah dilihat adalah Dihya ini, selain Nabi kita Muhammad SAW. Nah, hadis ini menjadi tolak ukur dan menjadi landasan Islam. Dalam kalangan para ahli hadis, hadis ini sering dikatakan dengan hadis Jibril. Hadis Jibril yang akhirnya dengan hadis ini menjadi pokok dan landasan Islam. 3 lah. Apa itu Islam? Disebutkan oleh Nabi, Islam tuh ini. Oh, jadi rukun Islam akhirnya. Apa itu iman wahai Muhammad? Iman tuh ini. Oh, jadi rukun iman. Habis itu kalau ihsan apa Muhammad? Ihsan adalah bagaimana anda menyembah Allah seakan-akan anda melihat Allah. Walaupun anda kada bisa melihat Allah, maka ketahuilah Allah selalu melihat anda. Jadi ini pondasi agama kita. Kalau orang masuk Islam syahadat, kemudian telah menjalankan rukun iman dengan baik, iman kepada Allah sampai qada qadar, maka sudah bagus Islamnya. Menjadi orang Islam dengan i'tiqad yang bagus, karena iman itu amal zahir, amal batin. Beriman kepada Allah, beriman. Yang beriman apa? Tangan kah hati? Hati kalau. Jadi arkanul iman itu tugasnya batin, hati kita. Beda sama arkanul Islam. Arkanul Islam tugasnya zahir. Ini 2 harus ada. Syahadat, lisan kita bersyahadat. Nah, nanti arkanul iman yang bantu dari dalam. Salat, bisalah salat batin aja. Udah bisa. Puasa, zahir. Haji, zahir. Zakat pun juga. Jadi rukun Islam tugasnya zahir, rukun iman tugasnya batin. Tapi setelah orang 2 ini komplit, maka insya Allah dia menjadi orang yang selamat dunia, selamat akhirat. Tapi dia tetap menjadi orang Islam yang biasa, sampai dia benar-benar bisa menjalankan apa yang namanya al-ihsan. Jadi ihsan ini martabat yang jauh lebih tinggi daripada cuma sekedar rukun Islam dan rukun iman. Ketika seseorang bisa selalu menghadirkan Allah. Perhatikan definisi ihsan ya. Hendaklah anda menyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan anda melihat Allah. Maksudnya apa? Kalau ulun tahu di depan ulun ada bos ulun, ada guru ulun,
Ulun tahu, lihat ulun. Seakan-akan dia di hadapan ulun. Kira-kira apa yang ulun lakukan? Kadang mau sembarangan. Ulun mau berakhlak bujur-bujur. Nah, ini seakan-akan Allah di hadapan kita. Seakan-akan kita melihat Allah. Wa illam takun tara, walaupun kita enggak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yaraka, tapi ketahuilah Allah Subhanahu wa taala Maha selalu melihat engkau. Dan ini biasanya maqam ihsan, ini maqamul auliya. Maqam ketika orang-orang tuh kada bisa banyak bergerak kecuali mereka menghadirkan Allah di setiap gerakannya. Qala Sayyidina Utsman, dikatakan tentang Sayyidina Utsman, Sayyidina Utsman itu punya malu yang luar biasa. Sampai malaikat itu malu sama Sayyidina Utsman. Karena enggak banyak bergerak, selalu merasakan bahwa dipandang dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai dipuji sama Nabi Muhammad SAW. Ihin ya Utsman, ihin ya Utsman. Malaikat mau datang ke ulun supan sama pian. Karena asyaddu hayaan lillah, benar-benar malu sama Allah Subhanahu wa taala. Kelasnya sahabat Nabi Muhammad SAW. Di antara para wali min auliyaillah, kalau tidak salah Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad itu 40 tahun, kata beliau, 40 tahun kada pernah duduk sila. Duduk sila, sila namanya lah, sama. Duduk sila 40 tahun kada pernah duduk sila. Padahal duduk sila menurut kita kan sudah sopan, nyaman, sopan. Tapi duduk terbaik kayak apa? Duduk tahiyat. Duduk terbaik itu duduknya tahiyat. Makanya kita tahiyat menyembah Allah ketika sholat duduknya pakai duduk itu. Duduk terbaik, penghormatan terbaik adalah duduk itu. 40 tahun duduk sila aja kada pernah. Selalu duduk dalam keadaan kada lagi sendiri, kada lagi majlis, kada lagi ada orang, sama aja. Dia selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi guringan telentang. Kada mungkin. Jadi tidurnya, hidupnya seadanya. Tidur, duduk ya begitu. Kalaupun beliau tiduran bukan karena kemauan beliau, karena emang kada kuat badannya, kemudian langsung bangun lagi. Karena faham muraqabah, musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki waktu ke Indonesia, kemudian masuk dulu, belum terlalu terkenal seperti sekarang. Ulun dengar kabar dari keluarga orang yang datangi rumahnya, mampir ke rumah seseorang untuk ganti baju, mandi, istirahat. Masuk ke kamar mandi, ketika masuk ke rumah orang tersebut disiapkan kamar, kata Sayyid Muhammad bin Alwi, ulun pinjam sarung. Padahal bawa ada koper beliau, tapi pinjam sarung. Ahlan wa sahlan, sarung baru dikasih sama Sahibul Bait. Ya, Habib. Ternyata sarung ini bukan buat dipakai. Jadi beliau setiap masuk kamar mandi kada mau bertelanjang di kamar mandi, walaupun di kamar mandi, walaupun seorangan, walaupun kada ada yang tahu, kada mau buka auratnya diri sendiri. Tidak ada yang tahu. Apa yang buat orang seperti ini? Musyahadahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham, ngerti, yakin bahwa dia Allah Subhanahu wa taala. Ulama merangkai, memberi gambaran kepada kita, orang itu ketika beribadah paling kada 3. Ada orang yang beribadah yang derajatnya paling rendah ini. Orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala cuma sekedar yang penting kewajiban ulun gugur. Syarat-syaratnya bujur, rukun-rukunnya bujur, ulun kada berdosa. Salat buat apa? Kada tahu rasa nikmatnya salat, kada tahu khusyuk dalam salat, apalagi musyahadah dalam salat. Salat buat apa terus? Ulun takut dosa. Soalnya kalau kada salat masuk neraka. Ini yang seperti ini paling rendah. Tapi bagus tetap daripada yang kada salat. Minimal dia selamat karena dia kada punya dosa meninggalkan salat. Ini kebanyakan, jujur aja lah, kebanyakan dari kita nih kayak gini. Kada bisa khusyuk, kada bisa musyahadah, apalagi muraqabah dan seterusnya. Yang penting ulun salat, berusaha khusyuk, iya. Cuma khusyuk masih jauh daripada kata-kata khusyuk. Ini derajat yang paling rendah. Derajat berikutnya, an yaf'alaha kadzalika wa qad istaghraqa fi bahril mukasyafah.
hatta ka'annahu yarallahu ta'ala wa hadza maqamul musyahadah. Yang kedua, orang mengerjakan ibadah dan telah tenggelam dalam lautan penglihatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta sampai seakan-akan orang ini melihat Allah dalam ibadahnya. Seakan-akan melihat Allah. Allah enggak mungkin dilihat. Cuma karena hebatnya amalnya, seakan-akan dia selalu melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang namanya maqam al-musyahadah, maqam penyaksian. Yang ketiga, ayyaf'alaha kadzalika wa qad ghalaba alaihi anna Allah taala yushahiduhu wa hadza maqamul muraqabah. Yang ketiga, orang beribadah kepada Allah dan dia tenggelam dengan pengetahuan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan dia, dan ini namanya maqam muraqabah. Jadi bayangkan ada CCTV terus. Pian di kantor, di kelas, pian di kelas pian. Sama apa kada ketika ada guru lawan kada ada guru? Kada ada guru bisa beramaian. Ada guru. Apalagi kalau gurunya bawa tongkat. Macam-macam dipukul pian. Beda antara ada guru dan kada ada guru. Ini antara ada Allah dan ada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ihsan itu adalah kembangan daripada iman kita. Iman itu dasar, Islam dasar, rukun iman rukun dasar. Tapi ihsan kembangannya. Contoh, orang seberatan Islam ini percaya Allah Maha melihat loh. Maha melihat percaya kalau seberatan insya Allah orang Islam yakin aja. Tapi ada orang yang yakin Allah Maha melihat, tapi masih bisa bermaksiat kepada Allah. Ada yang masih bisa bermaksiat, ada yang sudah kada bisa lagi bermaksiat. Padahal keduanya sama-sama yakin Allah bisa melihat. Wujud kadanya. Ya, pian yang bermaksiat sama Allah, tahulah Allah tuh melihat pian. Yakin, yakin. Kenapa maksiat? Belum sampai ihsan. Masih dasar dia. Masih cuma nggih yakin. Soalnya kalau kada yakin kurang iman kita. Tapi nah ini yang namanya ketika orang mau naik ke derajat ihsan, kada cuma pakai faham. Kalau rukun iman, rukun Islam bisa aja faham, lakukan. Tapi rukun ihsan, arkanul ihsan ini kada bisa cuma faham. Harus benar-benar menjaga diri sedikit demi sedikit sampai menuju maqam tersebut. Qala fa akhbirni anis saah. Kemudian terakhir malaikat Jibril mengatakan, kabarkan kepadaku wahai Muhammad tentang as-saah, tanda hari kiamat. Nabi Muhammad SAW bersabda, mal mas'ulu anha, tidaklah orang yang ditanya anha dari pertanyaan dari sa'ah bi'a'lam minas sa'il. Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih faham daripada yang bertanya. Kemudian bertanya lagi, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Beliau Nabi Muhammad SAW menjawab, antalidal amatu rabbataha. Hendaklah tanda-tanda dari hari kiamat adalah ketika seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Wa antara, dan engkau akan melihat, kata Nabi, al-hufah. Hufah ini adalah man la na'la birijlih, orang yang kada pakai sendal. Al-urah, orang yang telanjang, kada punya baju untuk menutupi auratnya. Al-alata, orang yang selalu membutuhkan, meminta kepada orang lain dalam perkara duniawinya. Orang fuqara maksudnya. Ri'a asyai, para penggembala-penggembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan, mereka semua berpanjang-panjangan, bermegah-megahan fil bunyan, dalam bangunan. Insyaallah kita akan syarahkan di waktu yang lain itu. Kemudian summan talaqa. Selesai sampai di situ percakapan antara malaikat Jibril dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Umar meneruskan cerita beliau, summan talaqa,
kemudian orang ini pergi. Setelah pergi, falabistu maliyan, maka saya berdiam, saya tidak mengatakan apa-apa sesaat. Tsumma qala, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, ya Umar, wahai Umar, atadri, apakah kamu tahu manis sa'il, siapa yang tadi datang, siapa yang tadi bertanya? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam, saya mengatakan Allah dan Rasulnya lebih paham. Nah, ini akhlak orang yang ditanya ya. Ditanya sama murid, ditanya sama guru, maka kita jawabnya apa? Allah wa rasuluhu wa syaikhi a'lam misal. Tapi bukan ketika ujian. Ya. Kalau ujian jawab, kalau guru nanya jawab. Kalau a'lam terus kada pinter-pinter pian. Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, qala fa innahu Jibril, sesungguhnya dia adalah Jibril. Fa innahu hadza Jibril atakum yu'allimakum dinakum, datang tadi untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Jadi percakapan Nabi dan Jibril tadi bukan berarti Jibril bertanya kepada Nabi, Nabi menjawab, tapi dua-dua percakapan ini adalah memberi kabar kepada kita umat, memberi kabar kepada sahabat, inilah Islam, inilah asas Islam. Dan dengan cara tanya jawab seperti ini ternyata lebih pas untuk pelajaran. Makanya belajar itu ada yang caranya gini, pian mendengarkan. Karena nanti ada cara belajar, arkanul Islam itu apa? Sebutkan. Nanti biasanya kalau tanya jawab tuh akan cepat. Arkanul iman apa? Sebutkan. Nah, ini lebih cepat untuk seseorang murid menambah wawasan atau menghafal daripada apa yang dia hafalkan. Rawahul Imam Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidayah, inayah, taufik ala hadiniyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Kurang lebihnya ulun mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-kudri unta wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla adqiya ulama, nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal uyun, waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulun manun, waghfir wastur anta akram man satar. Wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa, bi kitabin fihi lin nasi shifa wa ala al kirami syurafa وعلى صاحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.